Salam sehat. Di video yang bersangkutan dengan pemilu, di sini di mana pemilu telah memasuki tahap akhir, yaitu pengadilan dari atau keputusan dari MK. Jadi kita nunggu ketuk palu MK. Ya, di sini hari H dan hari H+1. Jadi kebetulan ketuk palu MK ini kira-kira ya, atau kurang lebih diputuskan di jam 2 atau jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita ingin melihat pengaruhnya terhadap indeks atau bursa, yaitu di H+1. Nah, ini saya ambil dari harian Kompas, ya, tanggal 22 bulan 4 2024, ya, mengenai pemilu, di mana Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, ya, terima putusan MK. Ya. Nah, waktu saat belum diumumkan, masih dibacakan ya, tapi belum ketuk palu, pasar merespon negatif. Setelah ketuk palu, saya bilang tadi sekitar jam 14 dan tahu arah keputusan hakim, pasar merespon positif, yaitu dengan mantul, mantap betul ya. Mantul tapi masih di area minus ya. Kemudian ini valuasinya 10 triliun, di mana asing keluar di 919 miliar. Nah, ini untuk lebih jelasnya, asing keluar 9,19 miliar di pasar reguler. Kemudian indeks merah tipis di minus 0,19%. Valuasi 10 triliun. Ya. Nah, ini keterangannya, yaitu ketuk palu MK. Di mana Jumat ya. Senin open dibuka di 0,17%, high-nya di 0,42%, low-nya di 0,86%, dan last di 0,19%. Valuasi 10 triliun ya. Itu pas hari H-nya. Terus ini keadaan pasar pas hari Senin ini ya. Senin, ini Selasa itu karena data diambil di jam 4 dini hari Selasa ya, tapi datanya data hari Senin. Nah, seperti ini ya. Karena minus ya, tidak ada yang jadi ketuk palu MK ini tidak direspon pasar, tapi tidak berlebihan. Jadi normal aja, itu ada pengaruhnya tapi tidak besar, nggak seperti waktu quick count diumumkan ya. Ya, jadi Anda baca sendiri ya. Terus di hari berikutnya, yaitu H+1, pasar merespon positif ya, walaupun tidak
tebal, yaitu dengan kenaikan 0,52%. Nah, ini kebanyakan big cap ya, atau LQ45, di mana asing mulai mereda. Di net sell asing yaitu 166 miliar, di mana IDX ditutup di 0,52%, itu 1,93%, valuasi 10 triliun ya, ada peningkatan tapi kecil ya, enggak seperti ini tuh 19 triliun waktu H+1 di hari libur +1, jadi hari masuk kerja pertama yaitu 19 triliun lebih setelah libur panjang kurang lebih 11 hari ya, atau 6 hari kerja. Ya, jadi respon pasar datar ya, walaupun lebih tapi ya di atas normal dikit. Nah, di sini di respon pasar positif ya, 0,41% opennya, jadi membuat gap opennya, terus high-nya 1,3%, low-nya di 0,37%, tutup di 0,52%. Nah, ini emiten yang terpengaruh oleh volume, sangat terpengaruh ya oleh volume, itu ya, ini munculnya BBCA. Bisa naik 4% tuh karena ada laporan keuangan yang bagus. Laporan keuangan keluar kuartal pertama, terus naik ya, terus di respon pasar naik 4,01%. Jadi untuk BCA naik 4% tuh ya cukup menghijaukan indeks. Nah, ini ya, nggak perlu panjang-panjang karena tidak ada yang ya related dengan pilpres atau related dengan keputusan MK. Jadi bumi naik ya, itu juga ada news, laporan keuangan apa-apa ya, ada news intinya ya, dimana volumenya naik 14 kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Untuk bumi, jadi hari H+1 justru bumi yang viral di grup-grup saham ya, di grup-grup saham. Nah, itu ya, PYFA ini RI ya. Jadi cukup bagi yang tidak bisa menghitung RI ya, lebih baik hindari saham ya, karena dari harga 500-an sekarang menjadi 164 dan kemarin 173. Jadi ini kemarin lusa, ini kemarin. Jadi hindari bagi yang nggak bisa menghitung RI, supaya terhindar dari jebakan. Dan memang harus ada duit lebih juga. Kalau kita mau nembus RI, kita harus ada duit lebih, bahkan lebih besar daripada yang akan kita tebus. Ya, itu terakhir kita ingin sajikan data LQ45. Ada ya? Bentar.
Ya, ini. Jadi sektor basic ya. Ini cuma INTP yang hijau. Ini LQ45 ya. Jadi sektor basic di LQ45 hanya basic yang hijau. Akses sebagai perwakilan sektor cyclical ya. Terus sektor energi, Harum, Pegas, Akra naik tipis. Ya. Yang ini yang jelas ini BBCA yang menonjol ya dengan valuasi 1,7 triliun ya. Di mana volume gridnya atau levelnya 2. Sesuatu banget ya untuk BCA bisa ke level 2. Nah, itu aja ya, baca sendiri, jadi nggak ada yang menarik istilahnya karena kenaikannya karena ini BCA ya, BCA terus ya BCA ya, karena BCA 4% ya mampu mengangkat indeks. Terus Gutu ya, Gutu 3%, 3,3%. Ya udah, hijau ya, bursa ICBP juga, Amart ya. Tapi yang jelas Gutu dan BBCA itu cukup bisa mengangkat indeks ya. Saya kira itu aja. Dikasih benang merah di BBCA, Gutu yang mengangkat indeks setelah ketuk palu MK. Jadi korelasi antara ketuk palu MK dan keadaan bursa setelah ketuk palu itu istilahnya tidak ada kejutan ya, tidak ada kejutan. BCA naik karena news ya. Gutu naik karena memang dia setelah turun tajam ya. Coba kita lihat Gutu. Gutu. Ya, turun tajam. Lumayan lah ya, turun tajam. Apalagi buka, lebih parah lagi buka. Nah, itu ya. Begitulah video setelah putusan MK yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira cukup ya. Salam sehat.